prestasi apa saja nih Kak yang Kakak dapatkan di waktu menjadi siswa di SMA Negeri 1 Ngodian nih? Saya baca-baca tuh kan kayak banyak banget tuh. Jadi pas OSN Ya. yang dari puskesmas di tingkat kabupaten tuh dulu juara. Halo guys, selamat datang kembali di podcast SNS Season 5, episode 6. Nah, pada episode kali ini, kita sangat beruntung sekali nih, karena kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa dan inspiratif nih guys. Cluenya itu IPA-IPA gitu guys. Nah, kira-kira teman-teman sudah bisa menebak belum nih siapa bintang tamu kita? Oke, dengan sangat senang hati, ini dia bintang tamu kita yaitu Kak Karina Raihana Salsabila. Oke, selamat datang Kak. Selamat Ya, datang. apa Ya. kabar Kak kabarnya hari ini? Kabarnya baik-baik aja, sehat. Walaupun Oke, lagi oke. dibantai lapar yang gede banget, tapi masih oke lah, gak apa-apa. Oke. Ngomong-ngomong nih guys, nih, Kak Karina ini adalah alumni dari SMA Negeri 1 Kodia nih guys. Kalau boleh tahu nih, angkatan berapa nih Kak? Aku angkatan 2023. Oh, angkatan 2023 guys. Berarti berapa tahun yang lalu ya? Tahun Oh, setengah ini, hampir iya, 2 setahun. tahun. Oke. Nah guys, selama beberapa menit ke depan, kita akan berbincang-bincang santai nih bersama Kak Karina yang merupakan bintang biologi dari Smako. Nah, kami yakin nih pengalaman yang akan dibagikan Kak Karina pada kesempatan kali ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja. Nah, gini Kak, eh, Kak Karina boleh ceritakan nih Kak, latar belakang pendidikannya sekarang nih Kak, kayak seperti kuliah di mana, ngambil jurusan apa, dan sudah semester berapa nih? Oke. Saat ini aku semester keempat di Ah, program studi biologi Universitas Gajah Mada, ya Fakultas Biologi juga. Terus apa lagi ya? Ya tadi aku angkatan 2023 dulu juga masuk di UGM tuh pakai jalur SNBP gitu. oh, keren sekali. Oke, oh ya Kak, aku mau tanya nih, apakah jurusan atau prodi yang Kakak pilih ini sudah sesuai nih sama keinginan, cita-cita, dan plan-plannya Kak Karina nih? Sejauh ini ya karena saya memang dari dulu kan emang suka banget sama IPA gitu, terutama Oh, yang iya, iya. berhubungan sama biologi gitu kan. Terus juga karena background saya dulu ikut olimpiade gitu dan di mata di mata pelajaran biologi itu aku suka banget gitu, makanya juga ngambilnya saat ini ke prodi biologi. Oke. Berarti sangat sesuai ya Kak dengan plan-plan yang sudah direncanakan. Ya semoga juga sesuai terus ya. Amin, amin. Oke. Nah Kak, kan tadi Kak Karina kan memilih di Universitas Gajah Mada nih Kak. Sebelumnya aku mau tanya nih, apakah ada faktor-faktor yang membuat Kak Karina tuh mantep banget tuh milih Universitas Gajah Mada? Karena UGM itu kan juga termasuk 3 terbesar Iya, terbaik di Indonesia ya itu iya, iya. juga. Terus dulu tuh pengen juga ke ITB kan, cuman Ah, cuman aku kalau ke luar Jogja tuh nggak dibolehin. Jadi oh. buat biologi kan kalau terbagus tuh emang di UGM juga kan, jadi udah ke UGM aja. Oke. Oh ya Kak, kan tadi kan Kak Karina sudah menjelaskan di awal tuh, kalau Kak Karina tuh masuk ke UGM itu melewati jalur SNBP tuh Kak. Nah, dulu trik-triknya bagaimana tuh Kak biar bisa masuk di SNBP selama apa ya, pembelajaran bagaimana gitu? Jadi kalau SNBP itu kan berarti dari nilai semester 1 sampai Iya, semester kelima. Jadi sebenarnya tergantung sama tujuannya. Kalau teman-teman memang pengen masuk di jalur ini ya berarti harus usahakan buat nilainya tuh ada penaikan dari semester 1 ke semester 5. Nggak harus tinggi, nggak harus bagus terus, tapi yang penting ada penaikan gitu. Yang pertama itu, yang kedua itu melihat faktor-faktor lain. Karena SNBP ini memang kayak sebut jalur hoki iya, gitu ya ya. betul. Karena kalau ada alumni yang pernah di situ, kemungkinan chance kamu buat lolos tuh juga semakin besar, gitu kan. Cuman aku di SNBP kemarin biologi itu sebenarnya tahun-tahun sebelumnya belum ada, adanya yang pakai jalur Oh, lain. Gitu. wow, berarti pemecah telur nih Kak Kayaknya ini. iya sih kayaknya.
Itu terus mungkin karena SNBP juga perlu pendukung-pendukung lain Iya. kayak ikut lomba, terus yang lain-lain yang sebagainya gitulah. Atau faktor jarak sekolah, jarak rumah sama kalau sekolahnya sama si univ itu juga ada pengaruh Oh, kan ada gitu. pengaruhnya. Ya, jadi aku saranin kalau memang pengen pakai jalur ini ya diupayakan di berbagai aspeknya gitu. Oke, 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 oke. Nah, kan sebelumnya tadi sudah disinggung di awal ya, teman-teman, bahwa Kak Karina itu awalnya tuh menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Goda nih, Kak. Nah, aku mau tanya nih, Kak, bagaimana kesan Kak Karina tuh selama bersekolah di SMA Negeri 1 Goda nih? Nah, apalagi aku baca-baca di cara Kak itu, kalau SMA Negeri 1 Godian ini bukanlah tujuan utama gitu awalnya. Ya, sebenarnya tujuan utama juga ya sama juga sih, cuman awalnya memang pengen kayak di kota gitu kan. Iya. Tapi karena jarak rumahku sama di salah satu kejadian itu lebih dekat ketimbang kalau di kota, dan juga kalau di kota um, orang tua aku khawatir sama pergaulanku gitu kan. Ah, oke, Jadi oke, oke. di sini aja, dan di sini tuh memang udah bagus banget, dan dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Aku lihat juga dari praktek alaminya juga bagus-bagus gitu kan. Jadi senang banget lah dari sini jelas, sama teman-teman di sini juga baik-baik semua. Jadi kalau Ya. dilihat dari teman-temannya support, ya saya juga senang sekali. Oke, oke. Nah, Kak, selain itu kan tadi Kak Karina sudah menyinggung di awal tuh Kak Karina tuh ikut olimpiade-olimpiade gitu kan. Nah, prestasi apa saja nih Kak yang Kakak dapatkan di waktu menjadi siswa di SMA Negeri 1 Ngodian nih? Saya baca-baca tuh kan kayak banyak banget tuh. Sebenarnya nggak banyak banget ya mungkin. Uh, Kalau di SMA aku dulu pas kelas 10 atau kelas 11 gitu ya. Uh, aku langsung aja aku aja deh. Jadi pas OSN Iya. yang dari puskesmas di tingkat kabupaten tuh dulu juara pertama itu pas Oh. tahun pertama coba, sama tahun kedua tuh juara pertama juga. Terus buat yang provinsinya juga dulu juara pertama. Wow. Terus pas nasionalnya ini tapi sayangnya nggak hoki, jadi cuma Ah. sampai di finalis aja gitu, jadi finalis di tingkat nasional. Oh. Wow, keren sekali guys. Nah, Kak, aku mau tanya nih, kira-kira nih kapan Kak Karina tuh mulai tertarik tuh pada bidang-bidang biologi, dan bagaimana kisah perjalanan awal mulanya dari awal sampai sekarang tuh Kak? Dari biologi sebenarnya karena saya suka di IPA gitu. Dari dulu Ya. pas SD itu kebetulan wali kelasku kan guru IPA gitu. Jadi Oh. kita tuh ditekanin banget buat di IPA-nya. Jadi nilai IPA sama nilai matematika tuh agak 10 apa berapa gitu kan kadang kalau ngerjain tuh. Jadi suka banget di IPA, kemudian di SMP-nya juga aku asal di IPA-nya lagi. Dan juga Ah. pas itu ada bikin olimpiade juga sih pas SMP, cuman nggak seintensif atau seniat itu lah gitu. Terus kemudian IPA kan ada fisika dan biologi Iya, ya. iya. Terus ternyata kecenderunganku tuh lebih ke biologi. Di fisikanya agak biasa aja gitu lah. Jadi buat di SMA juga aku perdalam lagi biologinya. Oke, oke, oke nih. Kan tadi Kak Karina tuh kayak lebih mendalami di bidang biologi tuh Kak. Kira-kira tuh apa yang mendorong Kak Karina bisa apa ya lebih suka ke biologinya gitu? Lebih suka ke biologi karena apa ya? Ya emang suka aja gitu lah. Uh, karena aku suka sesuatu yang berbau dengan alam. Terus hmm, kan kita kalau pelajari alam tuh kita juga belajar diri kita sendiri, Iya. belajar lingkungannya. Cuman pendekatannya kalau di IPA tuh berarti ke sainsnya gitulah, bukan yang ke sosialnya. Itu satu hal yang aku lebih suka gitu, lebih prefer. Kemudian kalau perhitungan kan aku suka, cuman Ah, nggak sesuka itu, lebih suka ke biologinya lah udah oke, gitu. oke, oke. Oke, nah Hmm. kan pasti Kak Kanan sudah apa ya melewati berbagai rintangan dan lain-lain lah. Nah itu kira-kira pengalaman paling menarik apa Kak selama menekuni di bidang biologi? Pengalaman paling menarik apa ya? Mungkin pas lagi ngerjain soal, Iya? terus aku pikir tuh ini soalnya kayak aku bisa lah pasti gitu, jadi aku kerjain aja gitu. Cuman ternyata hasilnya nggak terlalu
sebagus itu nggak, mungkin nggak Ah, bagus gitu. Atau juga kadang di biologi kan ada genetika ya. iya, Nah, iya. tuh genetika yang aku dapat sama aku pelajari sama yang keluar di soal tuh pasti selalu beda. Jadi kayak, Oh, aduh aku belajar ini tapi yang ini enggak. Jadi ya udah teman 50-50 lah, bisa enggak gitu. Jadi tetap challenging gitu lah buat belajar di biologi. oke, oke. Nah, Kak, aku mau tanya nih, kan biologi itu kan banyak ya, hampir semuanya materi tuh kayak hafalan nih, iya nggak sih teman-teman? Nah, kira-kira nih Kak, bagaimana tuh Kak persiapannya semuanya dari seperti sumber-sumber materinya, cara belajarnya, dan persiapan secara mentalnya tuh bagaimana Kak? Kalau dari materi itu menurut aku materi yang diberikan di sekolah di buku itu kurang. Jadi kalau pengen lagi ya teman-teman harus cari lagi gitu, kayak mungkin dari YouTube. Atau kalau karena aku ikut Olimpiade itu kita disaranin buat baca Campbell. Campbell tuh buku biologi yang biasanya dipakai sama anak Olimpiade sama kuliah ya. Kalau Iya. anak kuliah biologi bisa dia pakai Campbell gitu kan. Dia ada 3 jilid gitu. Jadi Oh, disaranin kalau pengen bener-bener paham gitu ya. Jadi harus hatam 3 jilid itu. oh, Terus kalau pengen lagi ya mungkin nanti bisa sering-sering latihan soal. Di Google banyak sih latihan soalnya. Juga aku belajar dari YouTube, kayak channel-channel yang dia sering bahas latihan-latihan soal kayak gitu bisa. Terus kadang kalau di buku itu kan juga iya. ada kayak scan Oh materinya iya, untuk iya. selanjutnya gitu. Nah itu kadang suka scan itu materinya isinya apa aja gitu kan, bisa Oke, buat tambah oke. ini pemahaman kita. Terus kalau dari mental ya um, dikuat-kuatin aja lah ya. Pokoknya kalau kita memang sudah berfokus pengen ke ini ya kita harus serius untuk menuju ke apa yang kita mau tadi. Jadi ya pokoknya serius aja lah, konsisten sama yang kita inginkan dari awal. Oke, oke. Kan tadi Kak Karina kan bilang tuh harus khatam berapa jilid? Ada 3 jilid ya. Nah, itu tipsnya gimana Kak? Cara bisa menghafal semua materinya gitu. Kayak mungkin cara belajarnya Kak Karina itu seperti apa? Bisa disebarkan kepada teman-teman siapa tahu bisa menjadi tips and triknya. Sebenarnya kalau tadi 3 jilid pun aku juga enggak yang benar-benar kuasai banget, karena itu udah Oh, juga udah lama. Dan pasti ada pemahaman lain gitu lah yang kayak buat menjelaskan maksud dari kalimat ini apa gitu kan. Jadi kayak yang benar-benar hafal pertama. oh, Yang kedua, caranya buat belajar yang sebanyak itu ya pas liburan gitu contohnya. Jadi kayak aku tiap hari itu kayak menarget satu hari misalnya 3 bab gitu, oh, atau wow. 2 bab gitu misalnya. Tapi karena itu kadang banyak banget dan jadi beban di pikiran, kalau baru mau coba itu teman-teman bisa kayak minimal hari ini belajar 10 menit, minimal setengah jam, minimal berapa menit gitu. Karena kalau 3 bab itu lebih dari jam-jaman sih, mungkin bisa setengah hari gitu. Oh, oke, oke, oke. Kan itu kan tadi dijadwal ya, Kak. Pernah nggak sih ngalamin kayak suatu momen atau ketika tuh waktu mau, kan tadi narget kan, mau mau melakukannya tuh ada rasa malas gitu nggak, Kak? Sering banget malas ya. Tapi kalau pas malas, solusinya ya kita istirahat dulu. Iya. Istirahat terus ya kita rilekskan pikiran kita balik lagi ke awal. Tujuannya kita buat ngelakuin ini semua tuh untuk apa sih? Jadi supaya kita nggak lari dari tujuan kita tuh ya kita harus menengok lagi tujuan kita di awal apa. Jadi biar kita semakin semangat lagi walaupun pas lagi demotivasi. Oh, oke, oke, oke. Nah, Kak tadi kan cara belajarnya tuh banyak banget tuh. Pasti kan sewaktu apa ya bimbingan waktu mau Olimpiade sama sekolah untuk belajar tuh Kak Karina cara membagi waktu-waktunya itu gimana Kak? Kayak misalnya untuk ini jam ini belajar ini, jam itu belajar itu gitu. Um, Kalau dari itu aku kan dulu sebenarnya juga ikut jurnalistik gitu. Oh, Tapi cuman 1 tahun aja karena aku oh, ngerasa waktuku banyak kepakai buat itu, terus buat aku belajar sendiri sama aku juga pengen belajar Olimpiade. Jadi saat itu aku melepaskan salah satunya. Jadi buat teman-teman kalau memang pengen di satu hal dan ngerasa diri kita kurang gitu, mungkin bisa lepasin salah satu yang menurut teman-teman uh, dengan berat hati memang harus dilepasin gitu. Jadi bukan berarti nggak mau, tapi ya, ya kita harus tahu prioritas kita di mana gitu kan. Gitu. oke, oke. Kemudian
Bisa pakai cara-cara kayak, penjadwalan harian. Misalnya aku pakainya Google Calendar gitu. Ah, ya. Jadi tiap minggu ada kegiatannya apa aja gitu. Terus bisa juga pakai time blocking. Time Oh. blocking jadi, misalnya 2 jam kita gunakan untuk belajar materi A, terus 2 jam selanjutnya untuk kita belajar materi sekolah. Terus next-nya kita buat, nugas dan kita review dan terusnya lah kayak gitu. Pokoknya sesuai sama kemampuan kita aja. Oh, oke oke oke, Kak. Nah, kan untuk menjadi Kak Karina sampai saat ini kan pasti banyak sekali nih, dari dukungan dari keluarga, dukungan dari teman. Nah, Kak, apa ya, peran mereka selama ini seperti apa, Kak, kira-kira? Supportive sih. Jadi selain kita harus bukan memastikan, tapi selain kita harus mencari lingkungan yang supportif untuk kita tuh juga harus um, support balik mereka lah. Pokoknya kalau kita support mereka, dia kan pasti juga akan support kita. Iya. Jadi memang alhamdulillah lingkungan-lingkunganku itu memang lingkungan yang support buat aku terus maju gitu. Jadi kalau dia lingkungan yang kurang maju, yang support kita untuk maju ya dengan berhati kita harus tinggalin gitulah. Jadi bukan untuk meng-cut off, tapi menyeleksi mana yang baik untuk perkembangan diri kita sendiri. Oh, oke oke. Nah, Kak, selain itu, apakah masih ada support system lain nih, Kak, seperti, teman spesial kah? Ya. Eee, Teman atau ya iya iya saya paham. Oke. Teman spesial ada. Jadi aku dulu pas di awal masuk ke biologi UGM ya? tuh kayak jujur aku kayak stalking gitu juga kan. Jadi Ah, teman-teman di biologi ini siapa aja yang dia tuh track recordnya anak-anak olimpiade gitu. oh, Jadi aku sengaja bikin kayak bikin grup gitu. Isinya mereka-mereka sama aku juga gitu. Nanti di awal-awal tuh aku dulu ngajak diskusi-diskusi gitu kan. Nah, itu kan makin menciptakan semangat buat belajar lagi gitu, belajar materi di olimpiade lagi gitu kan. Karena memang tujuanku di kampus itu juga ingin ikut olimpiade lagi. Terus kalau selain itu teman-teman yang kebentuk tadi juga aku memang ada orang ya untuk support itu. Jadi itu memang cukup membantu walaupun di luar itu masih ada ya kayak permasalahan berantem kecil atau apa gitu kan pasti ada ah, ya. Tapi yang penting kalau kita punya partner tuh dia juga bisa mensupport kita gitu. Jadi pilihnya yang setara atau kalau enggak dia memang lebih baik dari kita. Jadi kita punya tekad atau greget untuk menyetarai dia. oh, oke oke oke. Kan tadi Kak Karina, sudah mengatakan tuh yang pertama, kita harus di lingkungan apa ya, lingkungan pergaulan yang baik gitu kan, Kak. Kak Karina pernah nggak, berada di lingkungan pergaulan yang apa ya, kurang baik gitu, Kak? Dan gimana cara mengatasinya yang notabene bukan cut off tadi, Kak? Iya, aku pernah juga dulu pas di semester 1. Jadi Oh, teman-teman aku bukan yang kayak pemalas gitu. Cuman mereka uh, cenderung kayak banyak bercanda gitu waktu di kelas. oh, Jadi pas mendengarkan materi itu mungkin mereka malah main HP atau malah melakukan hal lain atau malah ngobrol sama aku gitu ngajak ngobrol aku betul aku punya mau fokus gitu kan itu dulu pernah caraku buat ngatasinnya ya sampai sekarang tuh masih temenan ya masih temenan iya iya. dekat cuman uh, aku fleksibel jadi sama mereka juga iya sama yang lain juga iya jadi kalau aku memang pengen dengerin materi ini enggak emang kita harus dengerin materi itu ya gitu ya aku majulah ke bagian paling depan bangku depan gitu karena memang sering di Oh, depan karena selain karena aku miopia atau juga karena kalau di depan tuh kita kan jadi fokusnya ke iya iya. itu ya yang ke materinya gitu jadi ya udah itu aja. Oke oke. Kan tadi Kak Karina juga mengatakan kalau tujuan selanjutnya tuh ingin mengikuti olimpiade-olimpiade gitu, Kak. Apakah sudah mengikuti lagi, Kak? Kemarin di tahun 2024 ya kalau di universitas itu kan ada yang namanya Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Iya. itu ANIPA itu kemarin aku juga ikut sampai ke tingkat nasional juga tapi juga uh, error juga jadi masih Oh, jadi finalis lagi tapi masih good lah karena uh, lawannya itu kan sampai angkatan 2020 ya tinggal pas oh, itu iya aku iya. angkatan 2023 jadi lawannya banyak dan biologi itu salah satu bidang yang
Pendaftarnya tuh paling banyak. Oh, Pendaftarnya oke paling oke. banyak fakultas, lawannya bisa kayak teman-teman kedokteran, terus kehutanan, pertanian dan sebagainya gitu kan. Iya iya. Itu jadi menurutku udah ya oke lah, gak apa-apa gitu. Coba lagi. Oke oke oke. Nah, melihat dari banyaknya lika-likunya Kak Karina tadi tuh pernah nggak sih mengalami tantangan paling besar tuh, Kak? Dan bagaimana caranya Kak Karina tuh mengatasi dari tantangan tersebut? Tantangan terbesarnya mungkin diriku sendiri ya, dari yang malas buat belajar lah, malas buat baca lagi karena nggak tahu gunanya buat apa gitu kan, pasti ada ya rasa dalam diri kayak gitu. Kalau cara ngatasinnya ya berarti kita sebenarnya balik lagi ke awal, tujuan kita di sampai sini tuh untuk apa, terus mungkin bisa dengan rehat karena memang tubuh kita tuh udah benar-benar capek gitu kan, jadi memang perlu untuk istirahat gitu supaya lebih fresh lagi untuk mengerjakan yang kita mau kerjain itu. Terus juga bisa dengan ceritakan ke orang terdekat gitu, jadi Ah, kan iya dengan iya. kita berbagi kisah, entah dia bakal support apa dengan mendengarkannya kan udah cukup untuk kita mengutarakan apa yang kita rasain ya sudah. Nah, Kak, kan tadi Kakak telah menyampaikan tuh cara mengatasinya itu dengan cara, apa ya, berbicara atau curhat lah dengan orang terdekat tadi. Nah, pernah nggak sih, Kak, ternyata orang yang Kakak percaya itu ternyata orang yang salah? Pernah nggak? Orang yang sama gimana tuh maksudnya? Orang yang salah ternyata, ibaratnya nanti kita curhat tuh, curhat ternyata bukannya ngasih solusi atau menemani, ternyata malah seperti ya kayak adu nasib dan gitu-gitu. Ya pernah juga lah, pasti karena uh, orang kan punya karakteristik yang Iya beda-beda ya iya. gitu, jadi ya wajar lah kalau ada yang bilang kayak gitu. Terus cara kita ngatasinnya ya ya udah nggak apa-apa gitu, mau gimana lagi ya. Tapi selain itu juga kita kan tidak kalau bisa tuh jangan terlalu berekspektasi dengan orang lain atau dengan jabatan orang lain, karena yang menentukan diri kita sendiri itu kalau bisa juga jangan orang lain tapi diri kita sendiri. Jadi meskipun nggak ada atau meskipun orang yang kita ajak curhat itu kurang sportif, kita juga bisa menemukan tempat-tempat lain kayak misalnya ngobrol dengan orang tua kan pasti support ya. Iya Nah, iya. kalau orang tua mau bandingkan juga nggak apple to apple kan kalau dibandingin sama permasalahan kita, itu bisa. Terus bisa juga, aku juga sering curhat di AI, Ah. jadi meskipun AI nggak ada perasaannya tapi dia bisa kasih solusi Iya. yang logis dan solusi yang ada perasaannya lah gitu. Jadi menurutku bisa dicoba sih. Oke oke. Oh iya, Kak. Kira-kira nih, Kak, apa pesan yang ingin Kak Karina sampaikan kepada teman-teman, yang ingin mengikuti lomba di bidang tertentu nih, atau terutama di bidang biologi nih, Kak? Pesanku kalau teman-teman memang benar-benar ingin banget buat menekuni suatu hal itu tadi, ya teman-teman tuh harus konsisten, harus tetapkan tujuan yang jelas, sama harus tahu manfaatnya tuh untuk apa itu ke depannya buat teman-teman. Jadi kalau kayak gitu kan kita punya uh, langkah-langkah atau target itu buat menyelesaikannya, supaya nanti kalau tiba-tiba kita dimotivasi, kita tuh bisa balik lagi ke awal tujuan kita tuh untuk apa. Oke oke. Nah, oke guys, tidak terasa ya, itu tadi adalah pertanyaan terakhir nih. Oke, sebelum saya mengakhiri podcast pada episode 6 ini, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Karina, yang sudah berkenan sharing pengalaman kepada kami hari ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada tim produksi yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan ini. Dan tidak lupa, terima kasih sekali kepada penonton setia kami yang telah menyaksikan podcast ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.